Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu biasa yang kedua, Minggu 15 Januari 2023. Bacaan Injil pada hari Minggu ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 mengingatkan kita semua bahwa pengenalan diri terhadap orang lain menjadi salah satu aspek yang meneguhkan relasi interpersonal. Ketika kita mengenal dengan baik bukan sekedar tampilan fisik, tetapi juga karakter atau sifat orang lain, maka kita akan memiliki kekayaan untuk semakin memahami sikap orang lain tersebut. Injil Yohanes yang kita dengar pada perayaan hari Minggu biasa yang kedua ini berbicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes mengenal Yesus dengan tepat dan benar. Ia sungguh paham tentang diri Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menyelamatkan kurban pelunas dosa dunia. Karena keyakinan itu pula Yohanes menjadi saksi tentang diri Yesus. Juga ketika ia harus mempermandikan Yesus di hadapan banyak orang. Kesaksian ini muncul dari dua indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Pertama, indera penglihatan. Kisah ini dimulai dengan kedatangan Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes melihat kedatangan Yesus ini dan menyapanya sebagai anak domba Allah. Identitas Yesus pun diungkapkan oleh Yohanes, yaitu Dia yang sudah ada sebelumnya, datang ke dunia dengan tugas utama untuk menebus dosa dunia. Penglihatan Yohanes Pembaptis sangat tajam, sehingga ia tidak salah mengenal pribadi Yesus. Yohanes Pembaptis diyakinkan oleh turunnya Roh Kudus ke atas Yesus ketika Yesus dibaptis. Kisah ini sederhana saja, namun memiliki kedalaman arti atau makna yang luar biasa bagi kita. Saudara-saudari terkasih, secara langsung penginjil Yohanes mengajak kita untuk mendayagunakan indera penglihatan kita. Kita memiliki indera penglihatan, namun kadangkala kita tidak melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Hal yang kurang dari indera penglihatan kita ini adalah keterlibatan hati kita dalam melihat. Ketika kita melihat sesuatu, rasa ketertarikan kita pada objek penglihatan itu dipengaruhi oleh hati kita. Ketika hati kita tertarik pada sesuatu hal atau objek tertentu, maka mata kita bisa melihat dengan lebih teliti. Baiklah kita mengaktifkan hati, batin, dan jiwa kita untuk bisa membantu mata kita melihat kehadiran Tuhan dalam seluruh peristiwa hidup kita setiap hari. Hanya kalau mata hati kita terbuka, maka kita akan bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, kita diajak untuk memanfaatkan indera penglihatan kita untuk hal-hal yang rohani. Hal-hal yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Hal kedua adalah indera pendengaran. Kisah Injil juga menceritakan bahwa Yohanes Pembaptis diberitahu tentang Yesus. Kalau ia membaptis dan Roh Kudus turun atas orang itu, maka orang itu adalah anak domba Allah. Penyampaian ini diingat baik oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun membaptis sekian banyak orang,
ia tidak pernah melupakan pesan yang disampaikan Tuhan tersebut. Karena itu, ketika ia membaptis Yesus dan Roh Kudus turun atas Yesus, maka dengan segera Yohanes mengakui dan memperkenalkan Yesus kepada semua yang hadir. Sekali lagi, kita diajak untuk mendayagunakan indera pendengaran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara kepada kita dan berusaha untuk memelihara dan menjaga sabda Tuhan itu. Saudara-saudariku terkasih, kita mungkin ingat akan banyak hal atau banyak pesan, wejangan, atau kata-kata dari sekian banyak orang dalam hidup kita setiap hari. Namun, kita mesti juga mendengarkan sabda Tuhan dan berusaha untuk memeliharanya dengan baik dalam hidup kita. Sabda Tuhan itu akan menuntun kita dalam seluruh siarah hidup kita setiap hari di tengah pelbagai tawaran dunia, khususnya tawaran-tawaran yang kita jumpai dalam hidup kita, dalam karya-karya kita di tahun 2023 ini. Kita diajak oleh penginjil Yohanes bersama dengan Yohanes Pembaptis untuk memanfaatkan indera pendengaran kita agar kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik dari Tuhan sendiri. Dan kita juga bisa memperdengarkan hal-hal yang baik dari Tuhan itu kepada sesama, kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pengalaman Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan dalam Injil Yohanes mengundang kita untuk menjadi saksi bagi Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita berusaha supaya bersaksi tentang Tuhan Yesus dari apa yang kita alami, dari apa yang kita hayati dalam saat-saat kehidupan kita. Karena itu marilah kita menjadi saksi iman akan Yesus di tengah situasi dan hidup harian kita. Itulah pewartaan kita dan itulah cara kita membangun hidup yang sehat dengan bantuan indera pendengaran kita. Tuhan pasti membantu kita untuk mendengarkan Dia dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhan pasti menuntun kita, pasti membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan kita. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.